Halo, selamat siang kawan Giska. Kembali lagi bersama saya Sari Cantik dalam program Info Sehat, informasi seputar kesehatan. Semoga kawan Giska dimanapun Anda berada selalu diberi kesehatan, keselamatan, rezeki yang berlimpah dan juga barokah. Dan hari ini kita akan ngobrolin sesuatu tema yang cukup menakutkan bagi kebanyakan orang gitu ya. Tapi sebenarnya ini tuh penolong, yaitu cuci darah. Nah, benarkah cuci darah ini ya pasti dilakukan seumur hidup? Nah, seperti apa prosesnya? Kemudian bagaimana mitos dan faktanya yang ada di lapangan? Untuk itu terus saksikan Info Sehat hari ini. Dan juga hari ini telah hadir di studio kawan Giska ada Pak Pamuji Hidayat, Eskep Nurse. Beliau adalah Kepala Ruang Instalasi Dialisis di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun. Kita sapa dulu. Apa kabarnya nih Pak Pam? Alhamdulillah, baik Mbak. Hari ini ada jadwal jaga atau ini, Pak? Memang sehari-hari tetap bekerja. Kebetulan kita ya masih menunggu mesin siap. Jadi nanti setelah itu proses untuk shift kedua. Iya. Ya, nanti ada shift kemudian lagi gitu ya. Iya. Pak. Tapi sambil menunggu mesinnya siap, di sini dulu gitu ya Pak. Siap. Sambil ngobrol dulu. Baik, terima kasih Pak Mam sudah hadir hari ini untuk berbagi info bersama kawan Giska mengenai serba-serbi cuci darah gitu ya. Tapi sebelum kita bahas tentang cuci darah, boleh diceritakan dulu Pak Pam mengenai profil instalasi dialisis di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun ini seperti apa? Ya. Karena belum tentu semua rumah sakit ada ya Pak Pam? Betul. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Jadi sekilas saja untuk profil instalasi dialisis yang ada di RSUD Kota Madiun. HD atau dialisis di RSUD Kota Madiun berdiri sejak tahun 2015, tepatnya kalau tidak salah itu tanggal 15 Desember. Di awal kita hanya mempunyai 4 mesin. Seiring dengan perkembangan zaman dan tuntutan masyarakat dan kasus yang semakin banyak, sekarang kita mempunyai 20 mesin. Kemudian untuk ketenagaan, kita mempunyai 1 orang dokter spesialis penyakit dalam yang sudah bersertifikat dialisis. Kemudian ada dokter umum jaga, juga sudah bersertifikat dialisis semua. Yang tentunya dokter jaga itu akan standby selama proses HD berjalan. Kemudian ada juga perawat. Perawat ini kita ada 16, semuanya juga sudah bersertifikat. Kemudian ada 2 tenaga admin dan 2 tenaga cleaning service. Mungkin juga disertai dengan fasilitas penunjang lainnya seperti dari IPS, RS dan lain-lain. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir gitu ya Pak Pam, karena petugas kesehatan yang ada di sana ini sudah bersertifikasi semua. Gitu ya. Iya betul. Jadi sesuai dengan standar yang dikeluarkan oleh Pernevri bahwa setiap unit dialisis itu perawatnya harus bersertifikat, termasuk dokter jaga dan dokter spesialis penyakit dalamnya juga bersertifikat. Dan perawat itu pun juga ada standarnya, dalam artian kita 1 orang perawat itu diharapkan hanya menangani 3 pasien. Jadi harapannya karena HD ini berbiaya tinggi sehingga kita tetap menjaga mutu kualitas pelayanan yang ada di rumah sakit. Oke, pasti ditangani dengan profesional gitu ya Pak, karena tenaganya juga sudah profesional bersertifikasi HD tentunya. Nah, kalau boleh tahu nih Pak Pam, sudah berapa lama nih bertugas di HD, instalasi HD ini Pak? Kalau saya sejak berdiri HD sudah di situ sampai dengan sekarang. Dan ngekotnya kayaknya ya. Ya dulu ada senior kami Bapak Singgih yang kebetulan sekarang sudah naik jabatan, sehingga saya dipercaya untuk menjadi kepala instalasi dialisis RSUD Kota Madiun. Nah, Pak Pam,
ada istilah HD gitu ya, atau hemodialisa, kemudian masyarakat ini kan lebih mengenal cuci darah gitu ya istilahnya. Nah ini apakah ada perbedaan arti secara bahasa dan juga medis, Pak? Ya, jadi kalau hemodialisa itu sama dengan kalau istilah orang awam kan cuci darah. Hemodialisa itu suatu tindakan di mana kita menggunakan mesin dan alat yang namanya dialiser yang berfungsi untuk menggantikan ginjal pasien yang sudah tidak bisa berfungsi secara normal, sehingga alat tersebut yang namanya dialiser itu menggantikan fungsi ginjal yang untuk membuang kelebihan cairan, kemudian racun-racun yang menumpuk yang tidak bisa dilaksanakan oleh ginjal tersebut. Begitu. Ya, tapi jujur aja nih Pak, mendengar kata-kata cuci darah itu kan pasti takut gitu ya. Yeah. Kemudian nggak sedikit juga pasien itu denial awalnya gitu ya. Juga ada stigma dari masyarakat sendiri mengenai orang kalau cuci darah itu pasti seumur hidup pasti cuci darah gitu. Betul. Ya. Nah, bagaimana tanggapan Pak Muji sebagai perawat HD yang tiap hari ketemu pasien yang berjuang tiap hari dengan cuci darahnya? Iya, mungkin saya jelaskan dulu penyebab dari gagal ginjal tersebut. Ada bermacam-macam. Jadi dari kasus yang paling banyak, penyebab utama itu dari diabetes dan kemudian hipertensi, bisa juga karena batu dan infeksi atau yang lainnya. Jadi memang pada tahap awal memang kita itu seringkali menemui pasien yang di awal dilakukan HD masih melakukan penolakan atau denial, sehingga kita perlu melakukan edukasi, di mana edukasi ini sangat penting sekali. Kemudian tidak lupa juga dukungan dari keluarga, sehingga itu sangat berpengaruh terhadap kondisi pasien. Banyak sekali pasien-pasien yang dukungan dari keluarga kurang, kemudian dari tenaga medisnya juga kurang care gitu, akhirnya juga menimbulkan semangat pasien itu juga berkurang. Tapi juga tidak sedikit juga pasien-pasien yang sudah menjalani cuci darah karena dukungan keluarga kuat, kemudian semangat pasien itu juga sangat luar biasa, didukung dengan kami tenaga medis yang sangat memperhatikan kondisi pasien tersebut, sehingga pasien tersebut bisa menjalani HD dengan cukup lama. Ada pasien kami itu yang sampai 10 tahun lebih. Yang pertama dulu mungkin tidak HD di Sogaten, kemudian di Solo, kemudian pindah ke sini karena di sini lebih dekat gitu. Makanya dukungan itu merupakan sesuatu yang penting. Bahkan harapan kami, ada stigma bahwa pasien itu kalau sudah menjalani gagal ginjal dan cuci darah akhirnya aktivitasnya terbatas. Padahal tidak semua pasien yang menjalani cuci darah itu aktivitasnya menjadi terbatas. Banyak pasien-pasien kita yang bisa mandiri, jadi bisa berangkat sendiri, kemudian bekerja sehari-hari seperti biasa. Dulu itu saya punya pasien yang sekarang pindah di Jogja kalau tidak salah. Itu juga menjalani HD seperti biasa, bekerja sebagai pembuat kursi dari busa itu, sampai sekarang pun masih aktif, dan itu merupakan mungkin bisa menginspirasi pasien-pasien yang lain untuk lebih semangat, lebih giat lagi, tidak bolos tentunya itu. Tapi apakah
orang dengan sakit ginjal itu pasti dilakukan cuci darah, Pak? Jadi pasien-pasien yang mengalami gagal ginjal kronis umumnya yang sudah stadium 5 itu memang harus menjalani cuci darah, terlebih dengan gejala-gejala yang timbul. Suatu contoh misalnya ada keluhan mual, muntah, kemudian sesak, bengkak di kaki, ataupun asites kalau orang awam mungkin perutnya membesar, kemudian di area wajah itu juga ikut bengkak. Kemudian kita cek dengan pemeriksaan darah dan USG menunjukkan tanda-tanda tersebut, maka dari dokter pasti akan menyarankan untuk cuci darah. Tapi kita juga kalau bicara tentang cuci darah atau gagal ginjal itu pasti bicara tentang kreatin nih, ya kan Pak Pam. Nah ini biasanya standarnya yang normal itu berapa sih? Kita sekarang itu pakai EGFR. Jadi kalau EGFR-nya di bawah 5 biasanya dokter menyarankan untuk cuci darah. Jadi tidak hanya kreatinin dan urium saja, cuma kita juga menghitung EGFR gitu. Jadi ada serangkaian tes-tes lanjutan gitu ya Pak? Betul. Meskipun wajahnya bengkak belum tentu juga gagal ginjal gitu ya? Ya, mungkin juga dicari penyebab lain. Bengkak itu kan juga tidak hanya dari ginjal saja, mungkin bisa disebabkan penyakit jantung. Itu maka harus diperiksa secara komprehensif sehingga ditemukan penyebabnya dari apa. Kalau memang ginjalnya mengalami masalah dan mengharuskan cuci darah, ya kita akan selalu siap untuk menangani berdasarkan advice dari dokter. Jadi masyarakat memang harus aware terhadap kesehatan ginjalnya gitu ya Pak Pam? Iya betul, jadi makanya penting sekali ketika pasien-pasien yang sudah terdeteksi punya riwayat diabetes, kemudian hipertensi, harus secara rutin kontrol ke dokter spesialis. Harapannya ketika nanti mengarah kepada gagal ginjal itu akan ditangani secara intensif, dalam artian dokter akan memberikan terapi sehingga akan mencegah terjadi perburukan terhadap ginjal. Kalaupun nanti terjadi perburukan, biasanya nanti dokter itu akan sudah menyiapkan skenario-skenario, salah satunya dengan pemasangan alat Avesan. Ya, itu kan Avesan tidak bisa langsung digunakan, harus menunggu minimal 2 bulan. Begitu harapannya kalau memang suatu saat pasien tersebut memang terdiagnosa gagal ginjal stadium 5 dan harus menjalani cuci darah, aksesnya sudah siap. Itu nggak coblosi terus gitu ya Pak maksudnya? Ya, jadi memang untuk cuci darah itu kan kita membutuhkan akses, di mana akses tersebut kita kalau yang di rumah sakit besar tipe A itu biasanya langsung dipasang namanya alat CDL. CDL itu terpasang di sini, bisa berumur sampai 3 bulan tergantung jenis alatnya. Dan harapannya apa? Harapannya ketika pasien itu sudah terpasang CDL akan mengurangi resiko terjadi bengkak dibanding saat penusukan secara langsung gitu. Jadi harapannya nanti aksesnya mudah, HD-nya juga berjalan lancar dan efektif, kemudian pasien pun juga akan lebih nyaman. Dan setelah pemasangan CDL tersebut, biasanya nanti akan dilanjutkan dengan pemasangan alat Avesan. Kalau istilahnya orang awam memang pasang alat. Sebenarnya itu kan Avesan itu menyambung pembuluh darah arteri dan vena
harapannya pembuluh darah venanya nanti dialiri arteri sehingga bisa besar, sehingga nanti memudahkan tenaga perawat dalam melakukan insersi dan bisa dimasukkan ke dalam mesin gitu. Dan alat Avesan ini baru bisa digunakan setelah minimal 2 bulan pemasangan. Jadi setelah nanti Avesan sudah terpasang 2 bulan, kita coba, ada rekomendasi dari dokter bedah torak dan kardiovaskuler bahwa ini sudah bisa dilakukan insersi. Kita beberapa kali coba, mungkin 3 atau 4 kali selama HD sudah lancar, baru nanti CDL-nya kita lepas begitu. Tapi untuk pemasangan CDL dan Avesan ini apakah di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung juga bisa dilakukan, Pak? Nah, untuk pemasangan CDL dan Avesan itu sementara di RSUD masih belum tersedia. Jadi kami akan merujuk ke Sudono ataupun ke Rumah Sakit Atin Ngawi. Ya, jadi kalau di Sudono itu dokternya praktek tiap hari Rabu. Kalau di Rumah Sakit Atin itu tiap hari Senin, Selasa, dan Kamis jam 2 siang. Tapi mendapat rujukan dari rumah sakit. Betul. Ya? Pasti kita akan edukasi. Memang banyak sekali pasien-pasien kita yang awal itu belum terpasang CDL ataupun Avesan, sehingga kita melakukan tusuk manual. Jadi setelah kita jadwalkan HD reguler dengan rawat jalan, biasanya kita edukasi untuk pemasangan CDL ataupun Avesan. Itu bergantung juga dengan kesediaan pasien dan keluarga, sehingga ya kita berharap sesuatu yang terbaik buat pasien. Jadi kita memberikan pilihan, untuk keputusan memang ada di pasien dan keluarga. Berarti alat ini nanti akan terpasang secara permanen gitu ya? Betul, jadi kalau Avesan nanti secara permanen, kemudian untuk CDL itu rata-rata 3 sampai 4 bulan bisa dilepas. Digantikan dengan Avesan. Iya, betul. Oke. Nah, tapi tujuan terapi cuci darah ini seperti apa sih, Pak? Apakah hanya untuk membersihkan darahnya aja? Ya. Seperti apa? Ada tujuan yang mulia yang lainnya? Jadi tujuan cuci darah itu antara lain pertama untuk mengurangi cairan, kelebihan cairan, kemudian menjaga keseimbangan asam basa, kemudian untuk membuang racun-racun yang memang tidak bisa dilakukan oleh ginjal tersebut, kemudian juga untuk menjaga tekanan darah agar normal. Kebanyakan kalau pasien gagal ginjal tensinya cenderung tinggi. Betul, itu salah satunya. Nah, biasanya kalau untuk pasien yang cuci darah ini, Pak, satu sesi itu durasinya berapa lama, Pak? Apakah antar pasien itu sama durasinya? Ya, jadi di RSUD Kota Madiun, di instalasi dialisis, kita ada 2 sesi. Jadi sesi pertama kita bisa mulai pukul 6 pagi, kemudian di sesi kedua itu jam 1 siang. Jadi untuk setiap kali tindakan itu memerlukan waktu kurang lebih 6 jam, di mana setengah jam pertama itu nanti untuk persiapan, jadi pembersihan mesin, kemudian menyiapkan alat. Setelah alat siap, kemudian pasien datang, kita lakukan pemeriksaan fisik, tensi, nadi, mengukur berat badan. Setelah itu kita lakukan tindakan yang umumnya 5 jam. Nah, nanti di setengah jam terakhir setelah kita lepas aksesnya, kita observasi apakah ada keluhan. Kalau memang
tidak ada keluhan, pasien baru diperbolehkan pulang. Nah, setelah selesai kan nanti mesin itu tidak langsung siap, jadi kita lakukan pembersihan juga, sterilisasi alat, nanti kurang lebih memakan waktu 45 menit. Baru yang sesi kedua kita mulai. Nah, Pak Bang, mitos atau fakta sih kalau orang sudah menjalani cuci darah itu pasti dilakukan seumur hidup? Ya, jadi ada beberapa penyebab kategori, ada yang memang kondisinya akut dan yang kedua kronis. Kalau kondisi akut misalnya karena keracunan, itu karena kondisi ginjalnya juga mengalami penurunan, biasanya kita HD. Nah, setelah kita HD, untuk HD awal itu inisiasi namanya, itu kan rata-rata 2 jam. Nah, setelah itu nanti akan diobservasi lagi. Misalnya nanti terjadi penurunan kreatinin disertai dengan keluhan-keluhan mungkin mual, muntah dan sesaknya sudah hilang, akan dihentikan HD-nya. Ada juga yang memang kondisi ginjalnya karena akut, ya kita observasi aja, setelah HD beberapa hari atau beberapa minggu tetap diobservasi. Kalau memang terjadi penurunan kreatinin dan eGFR-nya tetap jadi kembali normal atau paling enggak mendekati normal dan tidak disertai keluhan yang macam-macam, pasti nanti akan dievaluasi sama dokter dan kemungkinan juga bisa lepas HD. Cuma pada pasien dengan kondisi gagal ginjal yang kronis stadium 5 itu rata-rata memang seumur hidup. Jadi maka perlunya kerjasama antara pasien, keluarga, dan tenaga medis itu sangat diperlukan, sehingga banyak sekali yang di tengah jalan sudah menginjak tahun kedua itu semangatnya menurun, itu juga sangat berpengaruh terhadap pasien. Atau paling enggak ada juga keluarganya yang juga sudah mulai mengalami kejenuhan sehingga supportnya kurang terhadap pasien, itu juga sangat berpengaruh. Jadi tugas dan peran kita sebagai perawat HD untuk selalu memberikan motivasi agar agar pasien dan keluarga itu tetap semangat. Jadi karena HD itu kita seperti keluarga sendiri ya Mbak. Jadi tiap hari ya Pak? Iya, jadi pasien itu kan untuk HD idealnya dalam seminggu 10 sampai 12 jam. Artinya kan seminggu 2 sampai 3 kali. Jadi kita ketemu, ya itu kita seperti keluarga sendiri, ya guyon seperti itu. Yang penting kita tetap tahu batasan-batasan kita sebagai tenaga medis untuk selalu mensupport pasien dan keluarga. Bahkan kita juga punya grup pasien, jadi pasien Senin Kamis itu kita buatkan grup. Tujuannya apa? Kalau ada informasi ataupun misalnya edukasi, itu akan kita sampaikan di grup pasien tersebut. Tidak lupa juga kita juga selalu melakukan edukasi, mungkin kita jadwal walaupun kita masih tahap perbaikan ya. Kita tiap bulan itu mengadakan edukasi terhadap seluruh pasien, di mana itu temanya akan berganti-ganti sesuai, mungkin ada request dari pasien, Pak saya pengen dijelaskan tentang perawatan akses vaskuler,
atau tentang diet itu akan kita fasilitasi. Kita sangat terbuka terhadap pasien. Karena sering-sering ketemunya ya. Iya, yaitu seperti keluarga kedua kita, pasien itu. Tapi apakah ada opsi lain selain terapi cuci darah ini? Ya betul. Jadi terapi pengganti ginjal itu ada 3. Pertama hemodialisa atau yang lebih dikenal HD atau cuci darah. Kemudian CAPD. Yang ketiga transplantasi ginjal. Dari masing-masing itu tentunya ada kekurangan dan kelebihan masing-masing. Suatu contoh, kalau HD itu kan sudah terjadwal, jadi seminggu 2 kali, harinya ya itu aja, kemudian jamnya juga pasti itu. Cuma kelemahannya untuk makanan itu kan memang dibatasi. Kemudian HB juga cenderung turun karena selain produksi sel-sel darah merah sudah mengalami penurunan, juga karena setiap sesi HD itu kan pasti ada darah yang dibuang, karena setelah selesai itu kan darah dimasukkan lagi, itu pasti ada sisa-sisa walaupun sedikit, itu akan sedikit banyak berpengaruh terhadap HB pasien itu. Kemudian untuk CAPD itu jadi bisa dilakukan mandiri di rumah, itu sehari 4 kali. Jadi makannya juga relatif lebih bebas dibanding pasien HD. Kemudian bisa dilakukan di tempat-tempat yang bersih. Kemudian kalau yang bisa dilakukan di rumah utamanya, cuma harus di rumah itu punya ruangan yang memang harus kondisi enggak harus steril, harus bersih. Harus punya wastafel untuk cuci tangan, kemudian tidak boleh mempunyai hewan peliharaan, kucing, ayam, ataupun yang lainnya. Itu harus operasi dulu. Kita konsultasikan ke dokter bedah digestif untuk dilakukan pemasangan alat di perut. Itu yang kemungkinan harapan dari pemerintah, ini dalam hal ini Kementerian Kesehatan, itu kan berharap 10% dari pasien HD itu beralih ke CAPD. Tapi pada kenyataan kita sudah melakukan edukasi kepada pasien secara rutin, terutama pasien-pasien yang masih awal dan memenuhi kriteria untuk dilakukan pemasangan CAPD, tapi ternyata ya tidak semudah itu. Pasien rata-rata takut dengan resiko yang terjadi. Kebanyakan yang resiko yang untuk CAPD ini kan infeksi, padahal itu kan bisa diminimalisir dengan menjaga kebersihan, selalu cuci tangan, dan lain sebagainya. Dan untuk yang ketiga adalah transplantasi. Ini memang sangat ideal sebenarnya, cuma yang paling sulit adalah mencari pendonor. Pendonor itu rata-rata, kalau dari keluarga itu memang banyak yang cocok ya, walaupun masih agak sulit juga, cuma biayanya juga lumayan gitu. Dan lagi kalau pasien itu memang menghendaki CAPD itu akan selalu kita bantu. Kita punya istilahnya satelit ya, di mana unit-unit atau rumah sakit mana yang bisa memfasilitasi tindakan CAPD. Jadi ada, kalau di Jawa Timur itu ada di Malang, di Sutomo, kemudian rumah sakit
PHC Surabaya, kalau di Jawa Tengah itu Solo. Jadi kalau memang ada yang berminat, kita pasti akan bantu untuk menghubungkan ke bagian CAPD di rumah sakit tersebut sesuai dengan pilihan pasien gitu. Intinya kita sangat support terhadap pilihan pasien, entah itu CAPD, HD ataupun transplantasi. Tapi Gitu. memang paling banyak diminati sendiri ya terapi cuci darah gitu. Ya, betul. Karena memang Walaupun sudah ada tenaga medis ya, yang membantu gitu. walaupun kelihatannya menakutkan, tapi karena sudah divonis seumur hidup dan itu pasiennya juga sudah menerima, mau tidak mau ya memang harus dijalani gitu. Tapi boleh digambarkan nggak Pak, proses HD atau cuci darah ini seperti apa sih? Apakah darahnya semua dikeluarkan dulu baru dimasukkan lagi? Ya, jadi proses HD itu setelah kita lakukan pemeriksaan fisik terhadap pasien, kita timbang berat badannya, berat badan HD yang lalu berapa, HD sekarang berapa, dan tidak ada kontraindikasi. Kita lakukan penusukan, nanti kita pasang akses. Kalau sudah terpasang CDL ya kita tinggal nyambungkan. Jadi nanti di CDL itu ada 2 akses in dan out. Jadi kita pasang di bagian outnya dulu, arteri, kemudian dengan mesin. Setelah itu masuk ke dalam tabung, yang mana tabung ini difungsikan sebagai pengganti ginjal. Jadi fungsinya untuk mengurangi kelebihan cairan, kemudian mempertahankan asam basa, membantu metabolisme dan lain-lain. Nah, setelah melalui tabung ini kemudian akan masuk lagi ke pasien melalui sambungan satunya. Jadi itu akan berlangsung terus-menerus selama 5 jam. Dan selama HD itu akan kita observasi secara berkala gitu. Tapi selama 5 jam ini pasien harus tidur ataukah boleh makan minum gitu? Begini, kalau selama HD kita memang memberikan edukasi ke pasien itu sebaiknya untuk makanan berat itu dimakan sebelum HD. Jadi untuk selama HD himbauannya cukup makanan ringan. Jadi nanti biar HD-nya juga berjalan efektif dan tidak ada kendala saat terjadi proses dialisis tadi. Oke, tapi ada efek sampingnya nggak Pak yang ditimbulkan setelah ya, jadi banyak literatur yang mengatakan ada beberapa efek samping dari HD. Jadi yang sering muncul saat HD itu pertama karena gula darah itu ikut tercuci juga, maka yang sering pertama gula darah turun. Ditandai dengan apa? Biasanya pasien itu pertama ya mengeluh pusing, kemudian berdebar, keringat dingin. Nah, itu kita sampaikan kalau memang ada keluhan seperti itu, segera lapor ke perawat. Nanti akan dilakukan tindakan yang diperlukan. Misalnya nanti ditemukan, dicek kita gula darahnya turun, ya kita tangani misalnya dengan pemberian air gula ataupun dengan injeksi D40. Kemudian ada juga tensi darahnya turun, itu juga sering terjadi. Kemudian darahnya, tekanan darahnya di tengah-tengah atau di akhir HD itu tiba-tiba naik, itu juga banyak. Makanya perlunya kita
mengobservasi selama periode cuci darah tersebut, sehingga kita bisa meminimalisasi terjadinya komplikasi yang terjadi pada HD tersebut. Gitu. Kemudian ada pertanyaan nih Pak, tips menurunkan tensi setelah HD ya. Karena tadi disampaikan setelah HD ada yang naik juga nih tensinya. Ya, jadi untuk menurunkan kita perlu gali lebih dalam apa penyebab dari HD, dari tekanan darah tersebut kenapa naik tiba-tiba itu. Jadi ada beberapa pasien itu yang istilahnya agak bandel, artinya minum obatnya tidak teratur, kemudian datangnya itu juga mepet-mepet, bahkan ada yang terlambat, sehingga itu kan akan mempengaruhi di awal HD, tensinya mulai awal HD sudah tinggi. Jadi ketika di akhir HD ditemui tensi tinggi, akan kita lakukan tindakan-tindakan, salah satunya nanti kita setting mesin. Jadi mesinnya itu kan ada settingan, kalau terjadi hipotensi, tensinya turun, kita harus bagaimana terhadap mesin. Kemudian kalau tensinya naik itu kita apakan mesin, itu nanti kami yang akan melakukan setting. Selain itu kita juga tidak lupa selalu konsultasi dengan dokter jaga HD. Jadi di HD kan selain ada dokter spesialis penyakit dalam, juga ada dokter umum yang sudah bersertifikat HD. Jadi keluhan-keluhan tersebut akan segera tertangani dengan baik, dan perlu juga mengurangi kecemasan. Kebanyakan pasien itu sudah ketakutan dulu, cemas, kayak begini, jadi sudah berpikiran negatif dulu. Yang penting berpasrah, kita akan selalu berupaya secara optimal untuk kebaikan pasien. Jadi memang akan digali lebih lanjut gitu. Betul. Ya Pak, apa sih penyebabnya dari tekanan darah tinggi Iya. gitu ya. Nah kemudian ada lagi yang tanya nih ya, tips untuk menjaga HP pasien HD. Ya, untuk menjaga HP agar normal ya, jadi ada tips-tips. Pertama, memang selain HP itu berpotensi turun karena produksi sel darah merah yang memang sudah terganggu, ada tips. Pertama, harus memang makanan itu harus yang banyak protein. Protein dalam hal ini bisa dari daging tanpa lemak, kemudian telur, kemudian daging ayam tanpa kulit dan tanpa lemak. Itu juga bisa meningkatkan HB. Di samping itu mungkin bisa buah-buahan yang banyak mengandung vitamin C, cuma harus dikonsultasikan dengan ahli gizi ataupun dengan dokter apakah buah tersebut diperbolehkan apa enggak. Karena ada beberapa pasien itu, suatu contoh, saya punya pasien pengen apel gitu, baru sak cokotan itu sudah sesek. Ada juga ya yang mengkonsumsi buah tomat, sebenarnya itu kan kaliumnya juga lumayan tinggi, itu juga berpengaruh. Itu juga enggak apa-apa, juga ada. Makanya pasien juga harus pandai-pandai memilih dan memilah makanan atau minuman apa yang memang baik untuk dirinya sendiri, karena tidak setiap yang di literatur itu pasti. Ada kalanya juga ada pasien yang
melanggar itu ya banyak juga. Tergantung kondisi ya, kadang Betul. kita sama-sama HD, yang satu makan tomat nggak apa-apa, yang satu bisa Sudah jadi sesek, betul. Jadi memang harus pinter-pinter. Tapi kalau ada batasan-batasan tertentu nggak, Pak? Mungkin air yang dikonsumsi atau makanan tertentu yang sebenarnya itu tidak boleh, atau harus boleh nih minum es teh jahe Ya. anget gitu. Kalau es teh atau teh itu akan menghambat pembentukan sel darah merah, sehingga akan mempengaruhi penurunan HB juga. Makanya kami tidak bosan-bosan selalu mengingatkan kepada pasien untuk mengurangi atau bahkan menghindari minum teh. Tapi kadang pasien itu ya tetap ngeyel kalau ndak teh itu rasanya ndak seger itu. Jadi untuk pembatasan cairan memang sangat penting. Jadi umumnya harusnya pasien HD itu setiap hari harus menampung urin atau air kencingnya dalam 24 jam itu keluar berapa. Misalnya dalam 24 jam diukur itu keluarnya 600 atau 500 cc misalnya, itu hanya bisa nanti ditambahkan 500 cc lagi. Jadi pasien dalam sehari hanya boleh minum 1 liter. Demikian, itu 1 liter itu tidak hanya air minum aja, tapi juga termasuk kuah. Karena makan sayur itu juga dihitung? Iya, harus dihitung juga. Karena kita kan tidak sadar biasanya. Minum saya cuma sedikit sudah sesuai anjuran. Ternyata makannya banyak yang mengandung kuah. Itu juga berpengaruh. Terus kemudian jangan lupa dengan situasi kondisi sekarang yang panasnya luar biasa, itu kan juga pasien itu sering mengeluh kehausan. Makanya ada tips untuk mencegah agar pasien itu mengurangi cairan dan tidak cepat haus. Pertama, mengurangi makanan yang asin. Kemudian bisa istilahnya mengunyah atau ngemut es batu. Itu akan diharapkan mengurangi rasa haus terhadap pasien tersebut. Oke. Tapi bagaimana dengan pasien yang masih merokok nih, Pak Pam? Boleh nggak sih sebenarnya? Karena kebiasaan lamanya ini kan nggak bisa langsung berhenti gitu ya kalau orang sudah perokok aktif gitu. Ya, merokok itu memang sangat susah ya dihilangkan dari kehidupan yang memang pasien itu perokok berat. Ya, kita menganjurkan harapannya sama sekali tidak boleh merokok. Tujuannya apa? Ya, selain ginjalnya sudah mengalami penurunan, itu kan juga bisa berisiko terjadi serangan jantung juga. Maka untuk mencegah komplikasi terhadap jantung, salah satunya ya menghindari merokok tersebut. Jadi memang nggak boleh gitu ya, Pak? Iya, sebaiknya memang dihindari. Oke, ada pertanyaan lagi nih. Kenapa pasien HD kok jarang kencing? Kalaupun bisa cuma sedikit keluarnya. Nah, itu. Jadi pasien HD itu kan memang ginjalnya sudah rusak ya, sudah mengalami penurunan yang luar biasa, sehingga fungsi ginjal yang seharusnya salah satunya menjadi fungsi sekresi atau mengeluarkan cairan lewat urin, tapi karena ginjalnya sudah rusak sehingga tidak bisa memproses hal tersebut, akhirnya kan tidak bisa kencing, kemudian terjadi pembengkakan baik itu di kaki ataupun di perut ataupun di wajah. Makanya salah satu tindakannya yaitu HD itu tadi, untuk mengurangi kelebihan
cairan pada pasien begitu. Ya. Nah, tapi Pak Pam, ada nggak sih hal atau gejala yang harus diwaspadai oleh pasien HD ketika mengalami ini? Oh, harus segera datang ke rumah sakit. Ya, kebetulan kesadaran masyarakat kita itu kan masih kurang, makanya perlu deteksi dini. Jadi kebanyakan pasien-pasien yang mengalami HD atau cuci darah itu datang sudah pada fase stadium 5 dan dengan gejala yang bermacam-macam, salah satunya sesak, kemudian bengkak, kemudian perutnya membesar. Makanya sangat disarankan untuk deteksi dini. Nah, makanya dari itu peranan mungkin dari tingkat yang paling bawah, mungkin dari masyarakat dalam hal ini kader posyandu ataupun petugas puskesmas itu harus juga diajak kerjasama untuk selalu melakukan edukasi terhadap pasien-pasien yang beresiko. Salah satunya yang saya sebutkan tadi kan pasien yang hipertensi, kemudian diabetes, itu kan punya resiko yang lebih tinggi. Makanya harus diedukasi untuk selalu rutin kontrol, minum obat secara teratur, cek gula darah atau tekanan darah secara berkala. Jadi ada kemungkinan juga ya Pak Pam, ketika pasien HD itu sudah dijadwalkan misalkan di hari Rabu, ternyata hari Selasanya itu mengalami bengkak ataupun gejala yang lainnya, itu bisa juga akhirnya jadwalnya diganti gitu? Iya, jadi ketika pasien itu misalnya yang jenengan sampaikan dijadwal hari Rabu dan Sabtu, ternyata di hari Senin atau Minggu terjadi sesak nafas, maka itu memang sering juga karena pasien tersebut kurang taat terhadap saran dan nasihat dokter sehingga terjadi masalah. Maka kita sarankan untuk dalam kondisi darurat ke instalasi gawat darurat. Harapannya nanti kalau setelah datang di instalasi gawat darurat, kemudian diperiksa oleh dokter, kemudian konsultan ke dokter spesialis penyakit dalam dan memerlukan HD segera, ya nanti kita akan fasilitasi begitu. Nah, Pak Pam, ada juga tadi yang tanya nih, pasien HD itu juga mengalami gatal-gatal, merasa gatal-gatal di dalam tubuhnya gitu. Apakah itu juga wajar nih Pak Pam? Ya, jadi memang banyak juga yang mengalami gatal. Gatal itu karena kandungan fosfornya bisa tinggi sehingga makanya perlu dicek apakah tinggi atau tidak. Nah, ketika tinggi tentunya kan perlu pengobatan tindak lanjut. Cuma untuk mencegah itu kebanyakan kan pasien itu selain gatal, kulitnya kan juga kusam gitu, makanya sangat penting untuk perawatan kulit. Dalam hal ini tidak harus ke salon gitu ya, atau spa atau seperti itu, tidak. Jadi jaga selalu kelembapan kulit dengan memakai misalnya lotion atau yang lainnya. Selama tidak ada alergi terhadap pemakaian lotion, maka hal itu diperbolehkan. Nah, sebelum ke pembiayaan Pak Pam, boleh dijelaskan dulu alur layanan HD di RSUD Kota Madiun? Ya, jadi untuk layanan kita untuk pasien reguler, artinya reguler itu bisa rawat jalan berangkat dari rumah. Untuk pertama otomatis datang ke unit HD,
nanti kita lakukan absensi sesuai dengan ketentuan BPJS. Nanti setelah absen kita lakukan asesmen. Jadi mulai dari timbang berat badan, kemudian kita cek tensi, nadi dan sebagainya, termasuk apakah ada bengkak atau tidak, ada keluhan sesek apa tidak. Nah, setelah itu kita periksa semua, baru kita lakukan tindakan gitu. Nah, apakah nanti kedepannya akan menambah mesin HD lagi, Pak? Kalau penambahan itu nanti bergantung kepada pimpinan. Jadi untuk saat ini mungkin masih belum. Jadi memang kendala yang utama itu kan ketika mesin itu full, sudah terjadwal dan banyak pasien yang antri, itu yang menjadi PR kita. Jadi kalau misalnya hal itu terjadi, biasanya kita beri surat traveling. Traveling itu merujuk pasien ke unit HD yang ada di sekitar Madiun. Di Madiun kan ada 4 selain RSUD Kota, kemudian Sudono, Rumah Sakit Darmayu, dan yang terbaru RSI Madiun. Jadi kita usahakan, kita carikan jadwal, kalau memang ada kita buatkan surat traveling dan rujukan gitu. Jadi tetap dibantu gitu ya? Ya, kita tetap bantu. Mengenai biaya nih Pak Pam, apakah terapi cuci darah di RSUD Kota Madiun ini ditanggung oleh jaminan kesehatan? Untuk biaya kita full BPJS. Ya, alhamdulillahnya itu semua ditanggung BPJS. Jadi tidak ada biaya tambahan sekalipun. Jadi selain HD itu kan juga ada obat namanya EPO atau eritropoietin, yang itu fungsinya untuk menjaga agar HB tetap stabil. Itu juga kita fasilitasi ditanggung BPJS. Gitu. Sebelum kita ke pertanyaan terakhir, mungkin ada lagi pertanyaannya masuk? Oh, sudah cukup. Nah, terakhir Pak Pam, mungkin tips bagi pasien HD supaya bisa memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Ya, untuk tips-tips pasien HD, yang pertama tentunya taati selalu jadwal HD-nya. Itu selalu tepat waktu. Kami akan sangat senang sekali kalau pasien-pasien itu datang tepat waktu. Kemudian ya salah satu juga tidak bolos. Kadang ada beberapa pasien itu yang suka bolos juga. Makanya tetap kita woro-woro atau kita telepon. Kalau pasien biasanya jam segini kok belum ada, kita telepon. Ini kemana? Itu pasti, agar tidak terjadi perburukan kondisi. Kemudian selain itu juga konsumsi obat sesuai anjuran dokter, kemudian jaga pola makan dan minum, jangan lupa juga olahraga sesuai dengan kemampuan. Jadi misalnya kuatnya cuma jalan sehat, ya jalan saja, enggak apa-apa. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Oke, yang penting konsumsi makanan minumnya harus dibatasi gitu ya Pak? Betul, harus rokok gitu ya? Benar-benar dijaga. Rokok dihilangkan. Baik, luar biasa sekali episode hari ini. Nah, terima kasih Pak Pam dan ilmu yang luar biasa mengenai serba-serbi cuci darah. Nah, ini supaya kita lebih aware lagi untuk menjaga kesehatan ginjal kita, karena jika ginjal kita terganggu, ini juga akan mengganggu fungsi organ-organ vital yang lainnya gitu ya. Ya, betul. Harapannya walaupun sudah menjalani cuci darah, hidup tetap berjalan normal, aktivitas seperti biasa. Paling enggak pasien itu bisa
hidup mandiri, tidak merepotkan keluarga, sehingga semangat hidupnya itu juga bisa tumbuh kembali, begitu. Baik, dan bagi pasien HD nih ya, tetap semangat, jangan putus asa, terapkan tadi tips dari Pak Pam ya. Nah, karena terapi cuci darah ini bukan akhir segalanya, tapi sebagai penolong untuk kualitas hidup yang lebih baik lagi. Iya, satu lagi, kita juga mempunyai media edukasi lewat TikTok. Oke. Ya, jadi namanya instalasi hemodialisa RSUD Kota Madiun. Di situ kita ada edukasi, intinya biar pasien itu tidak bosan juga. Ada juga yang menghibur sifatnya. Itu salah satu cara dari kami agar pasien itu tetap semangat gitu. Jangan lupa untuk follow TikToknya instalasi hemodialisa RSUD Kota Madiun. Nama akun TikToknya? Ya, instalasi hemodialisa RSUD Kota Madiun. Oke, jangan lupa untuk di follow ya. Baik, stay healthy dan terapkan perilaku hidup bersih dan sehat setiap hari. Jangan lupa terus saksikan Info Sehat hanya di IG Promkes Kota Madiun dan YouTube Kawan Diska. Sampai jumpa di Info Sehat selanjutnya.